Tuhan sakit hati kita, tapi kami mau melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Kasih Allahku sungguhlah penuh. Semuanya berkati Tuhan. Halo, shalom. Shalom. Kayaknya dia lahir dia mati dulu yuk. Oh. Yang semangat dulu mati ke diri. Dia lahir. Iya. Hal. Pokoknya semangat ya. Amin. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi kakak, dia lahir. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Katakan dia itu Allah, firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Katakan dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Oh, sang penebus juru selamat dunia. Oh, sang penebus juru selamat dunia. Tundukkan kepala dan teguhkan hati. Kita umat Tuhan Mahanya Kudus, dan biarlah kita boleh menyembah Tuhan dalam hadiratnya Tuhan. Kita yakin percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan ada kemuliaan Tuhan terus yang akan mengalir. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kita terus mau menikmati kasih-Nya Tuhan. Kuasa Tuhan dan keajaiban Tuhan ada di tempat ini. Yes, terus kita selalu mau bersyukur kepada Tuhan. Kita ingin percaya bahwa di balik ucapan syukur ada keajaiban Tuhan yang bekerja. Katakan kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih
Udah mulai mau masuk Natal nih kita ya. Amin. Saya ini percaya semuanya bisa memuji Tuhan. Amin. Amin. Selamat Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumah. Selamat, 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 selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan, Tuhan jadi sama dengan manusia. Shalom, shalom, shalom. Sekali lagi. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surganya rumah. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Shalom, shalom. Kita sorga. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa, bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, kali lagi kita surga. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa, bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Hai mari berhimpun, hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang, Tuhan balas sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Katakan dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Oh, 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 muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Sekali lagi, ada seperti memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Oh, haleluya. Sampai berkati. Amin, masih mau Amin. puji Tuhan. Amin. Waktu kita masih panjang ya, Pak ya? Panjang. Masih panjang. Kalau kita lihat ini banyak kan sih nenek-nenek pasti mau memberi, wih benar ya kan, sama pasti jadi nenek-nenek mau memberkati anak cucunya. Yang lagunya apa tuh?
Begitu. Nah itulah Pak. Tahu aja Pak Dokter. Haleluya. Ya. Itu bukti bahwa kita doa ucap dengan kita. Amin. Besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Oh diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
Kalau Haleluya. glow kan biasanya Jeffrey juga bilang tenang aja Bugam, nanti saya kulik. Kalau di sini kata Pak juga tenang aja nanti saya kulik ya kan. Haleluya. Jadi juga kan kita memuji Tuhan, amin. 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 Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kata mataku tertuju padamu ya Tuhan. Minta dipimpin, minta dibimbing oleh Tuhan. Untuk dimana engkau mengerti akan firman Tuhan. Anda yakin percaya firman yang keluar dari lidah bibir hambamu tidak akan kembali dengan sia-sia. Urapanmu terus mengalir untuk Bapak Jeffrey ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti. Kami bukan saja mengerti, tapi kami mau melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tentukan hatimu, siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Mataku tertuju padamu. Haleluya. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku kuserahkan padamu. Kuserahkan padamu. Bimbing aku ya Tuhan. Bimbing aku masuk rencanamu. Masuk rencanamu. Untuk membesarkan ya Tuhan. Untuk membesarkan kerajaanmu. Karena ku mau mengikutimu ya Tuhan. Mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Kehendakmu ya Bapa. Mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku ya Tuhan. Bimbing aku masuk rencanamu. Membesarkan ya Tuhan. Untuk membesarkan kerajaanmu. Angkat tanganmu, aku mau mengikutimu ya Tuhan. Mengikuti kehendakmu. Kehendakmu ya Bapa. Mau selalu, mau selalu menyenangkan hatimu. Oh, minta dibimbing oleh Tuhan, bimbing aku ya Tuhan. Saya telah banyak mengikuti Kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Selalu menyenangkan. mau selalu Menyenangkan hati. Sekali lagi katakan, mau menyenangkan hatimu Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Segala puji, segala hormat, segala kuasa dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yang mengucap syukur Tuhan, di sore hari ini Tuhan kami ada
Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat nafas kehidupan yang Tuhan Yesus masih berikan buat kami. Kami masih boleh Tuhan izinkan untuk melihat keluarga kami hidup sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau duduk diam, merenungkan firman Tuhan, sama-sama belajar firman Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan dengan sederhana Tuhan. Dan juga jemaat yang mendengarkan, agar setiap firman yang hamba sampaikan jatuh di tanah yang subur, dan kami boleh menjadi berkat, bahkan membagikan buat orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Semua sehat ya, amin ya. Amin. Pasti sehat. Kalau udah sampai sini pasti dalam keadaan baik, pasti. Haleluya. Terima kasih buat Pak Gem dan juga Bu Gem yang sudah kasih kesempatan saya melayani firman Tuhan pada sore hari ini. Apa kalau gitu? Sebentar Ibu, maaf ya. Ya, sore hari ini saya akan mengambil tema khotbahnya itu ibadah itu mahal. Apa temanya? Ibadah itu mahal. Ibadah itu mahal. Korban Di, semua. di dunia ini tuh banyak barang mahal, Bapak Saudara ya. Tas, handphone, ataupun sakit pun mahal ya. Walaupun ada BPJS, sakit aja mahal. Sehat aja mahal. Yang sehat tuh banyak yang pola makan atau maunya vegetarian aja. Apalagi yang sakit ya. Sakit aja mahal, sehat aja mahal. Daripada kita milih dua, mending salah satu, yaitu sehat ya. Jadi malah satu aja, jangan dua. Nah, dengar baik-baik. Kenapa banyak orang yang tidak suka beribadah? Bukan karena dia sibuk ya, bukan karena tidak ada waktu. Dengar baik-baik Bapak Saudara, kalau misalkan, ya dengarkan baik-baik, kalau kita tidak beribadah, akarnya adalah keangkuhan. Dia merasa bahwa dengan dia tidak beribadah, tanpa Tuhan saya mampu. Jadi sombong ya, bukan ya, kalau orang yang tidak beribadah. Nah, namun saya bersyukur Bapak Ibu semua di tempat ini mau meluangkan waktunya untuk beribadah. Itu adalah orang yang mau berkorban waktu, tenaga. Mungkin ada yang naik kendaraan umum ataupun jalan kaki. Semua pasti berkorban. Nah, kita mau baca di Ibrani 10 ayat 25. Nanti Ibu Caca tolong tampilkan ayatnya, Ibrani 10 ayat 25. Kita mau baca bareng-bareng ya Bapak Saudara ya. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku, yang setan itu paling gak suka kalau kita itu beribadah ya. Pasti ada aja tantangannya, entah dari rumah ataupun lagi pada saat di jalan, pasti ada aja tantangannya. Karena setan tuh tahu bahwa di ibadah itu ada kuasa gitu ya. Orang yang beribadah itu mempunyai kuasa. Ikutin saya, orang yang beribadah mempunyai kuasa. Amin. Kita baca lagi di 1 Timotius 4 ayat 8. Kita akan baca bersama-sama lagi Bapak Saudara dalam hitungan 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Nah, contoh tuh kalau istri saya punya tante. Jadi tantenya ini sering beli barangnya cukup mahal tapi nggak pernah dipakai, cuman beli doang. Jadi pada suatu hari istri saya namanya Indah, ini tante ada baju ataupun ada celana, ini buat kamu ya. Itu masih bagus-bagus Bapak Saudara, baju baru masih ada barcode-nya, tapi dikasih ke istri saya. Nah, orang menganggap bahwa dia sudah tidak membutuhkan lagi barang tersebut, padahal itu barang mahal masih ada barcode-nya. Mungkin bagi dia tidak butuh, tapi bagi kita butuh. Sama halnya ibadah ya. Banyak orang yang berpikir, ini seperti di awal tadi saya bilang,
saya nggak perlu ibadah, saya bisa kok, usaha saya masih tetap lancar kok, minggu saya bisa tetap cari duit, tanpa Tuhan saya masih bisa kaya gitu. Nah tapi kita orang-orang yang berbeda ya, kita orang-orang yang mencari Tuhan, bukan karena untuk mau kaya, ataupun bukan karena kita mau diberkati, enggak, tapi karena kita bersyukur sama Tuhan. Itu adalah ungkapan syukur kita bahwa kita orang-orang yang butuh Tuhan, orang-orang yang tahu berterima kasih sama Tuhan. Amin saudara. Amin. Nah kita mau contoh latihan badani ya. Kalau kita ayat kan baca di 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya. Nah Bapak Ibu, ada yang suka olahraga di sini? Senam, bolong-bolong. Tapi mungkin jalan-jalan santai pernah? Masih pernah ya. Nah kalau saya juga di kantor tuh suka main bola, saudara. Jadi latihan badani saya suka main bola. Waktu itu ada kompetisi di kantor. Jadi menjelang kompetisi dimulai, kita ada latihan dulu, 1 kali latihan untuk persiapan. Itu melatih badani kita. Dan akhirnya dengan kita latihan, kita menang singkatan dapat juara 1. Lalu di lingkungan rumah saya juga ada pertandingan juga bola. Kita latihan dulu, cuma 1 kali latihan. Dan itu juara 2 akhirnya. Nah, setelah itu saya nggak latihan lagi sama temen, nggak latihan lagi. Cuman pada saat mau kompetisi. Nah, latihan badan itu terbatas seperti tadi 1 Timotius bilang. 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badan ini terbatas. Sama halnya saya kalau latihan badan ini cuma terbatas pada saat mau kompetisi, baru latihan cuma sekali latihan, udah selesai. Tapi kalau latihan rohani itu seumur hidup. Ibadah itu seumur hidup latihannya. Bahkan pada saat nanti kita mati pun, kita mati nanti Tuhan angkat kita ke surga, di sana kita masih beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Amin. Jadi ibadah kita tuh cuma nggak sampai di sini nih, nggak di sore ini, nggak. Tapi nanti pada saat kita mati secara jasmani, Tuhan angkat kita ke surga bersama dengan keluarga, kita masih terus beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Walaupun saudara punya harta yang banyak gitu ya, pasti mentok sampai mati doang deh, nggak akan dibawakan ya. Di kuburan apa? Cuma pakai kemeja ataupun pakai gaun. Yang cowok pakai apa? Pantofel, pakai jas. Dimasukkan lagi Alkitab. Alkitab juga nggak mungkin dibaca sama orang mati ya. Cuman itu doang. Hidup nggak baca Alkitab, mati lebih lagi nggak bisa baca Alkitab. Jadi alangkah baiknya, bukan alangkah tapi lebih baik selagi hidup kita rajin untuk membaca Alkitab. Amin. Jadi jangan kita di dunia ini kejar mati-matian hal yang tidak kita bawa mati. Ingat, jangan kita kejar di dunia ini mati-matian hal-hal yang tidak kita bawa mati. Ibadah itu dibawa sampai mati. Tapi kalau contoh kita pekerjaan maunya, wah kita karir kita maunya bagus, usaha kita maunya kita kaya. Oke, Tuhan izinkan itu semua, tapi jangan sampai kita terikat di hal-hal tersebut. Yang terpenting adalah ibadah. Amin, saudara. Kita mau buka di Keluaran 8 ayat 1. Oke, saya bacakan ya. Keluaran 8 ayat 1, mungkin Bapak Ibu yang ada handphone boleh lihat di handphone. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi ini waktu Musa bebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Saya bacakan lagi Keluaran 8 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Yang Tuhan mau tuh dari zaman Musa pun itu mau beribadah. Jadi dari ribuan tahun yang lalu sampai hari ini yang Tuhan mau cuma apa? Beribadah sama Tuhan. Kita buka lagi di Keluaran 8 ayat 28. Saya akan bacakan ya. Lalu kata Firaun, baik, aku akan biarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Itu kata Firaun tuh. Nah, setan tuh gampang banget ya menghalangi kita mau ibadah.
Jadi oke, kebaktian, tapi tetap dosa kamu boleh, kan setan gitu ya, menarik perhatian tuh. Udah kebaktian aja, gosip aja nggak apa-apa, yang dibisikkan gitu. Nanti sebelum ibadah gosip dulu lah, ataupun lagi ibadah main handphone lah, lagi ibadah tidur. Itu lebih parah kalau tidur. Ibadah tidur terus. Nah, jadi setan tuh nggak tinggal diam ya. Pada saat kita mau ibadah ada aja hambatannya pasti. Jadi jangan anggap enteng waktu kita mau beribadah, karena iblis nggak akan biarkan kita gitu aja gitu. Kita harus bertahan sampai kita keluar dari Mesir. Tadi seperti kayak ayat Mesir itu identik dengan dosa ya. Jadi keluar dari Mesir tapi cuma dekat. Nah, kegunaan utama kita ibadah itu adalah kita menjauh dari Mesir. Kenapa? Ya, mungkin saudara ataupun saya yang dulunya misalkan pembohong, dengan kita beribadah, ya udah jangan bohong lagi gitu. Jadi ibadah itu menarik kita dari kebiasaan-kebiasaan kita yang jahat supaya nggak bohong, ataupun ke yang mabuk-mabukan lah, ataupun yang judi. Jadi ibadah itu menarik kita untuk menjauhkan kita dari dosa, dari kebiasaan-kebiasaan yang jahat. Nah, Bapak Saudara, satu rumah itu jika hanya istri ataupun suami atau anak yang rajin ibadah, itu biasanya rawan kacau tuh. Ya, pokoknya misalkan istrinya aja yang rajin nih, anaknya nggak rajin, nanti pasti bilangnya, mama rajin banget sih ke gereja, udah kayak pendeta gitu. Nah, itu tuh yang sakit bukan hati loh Bapak Saudara, imannya juga sakit gitu. Jadi karena Tuhan tuh iblis tuh tahu ya, kalau di dalam ibadah itu ada kuasa, dan iblis tahu bahwa Tuhan tuh mau seisi rumah kita itu beribadah dan diselamatkan. Jadi iblis terus cari cara untuk kita menjauh dari ibadah, entah dari suami yang malas ibadah, ataupun sebaliknya, atau istri yang malas ibadah, ataupun anak yang malas ibadah. Jadi mari mulai dari keluarga dulu Bapak Saudara. Jadi saya kalau di rumah nih sama anak saya umur 9 tahun dan 4 tahun. Pasti sebelum anak saya pertama sekolah, kalau misalnya nomor 2 4 tahun belum bangun, saya akan baca Alkitab dulu dengan anak saya yang umur 9 tahun gitu. Walaupun hanya satu perikop, tapi saya mau membiasakan agar anak saya tuh nggak hilang gitu. Hilang maksudnya nggak asik terbawa dengan dunia ini, tapi tetap ada keluarga yang bisa dia tanya. Kalau misalkan, "Pak, Ma, aku mau ini boleh nggak?" Pasti anak saya seperti si Dera nomor 1 kalau misal main handphone, "Pak, aku mau download ini boleh nggak?" Walaupun saya masih di kantor nih, pasti anak saya akan telepon saya, "Pak, aku mau download ini boleh nggak?" Saya lihat dulu, "Oh, nggak boleh, Koko," gitu. Oke, Koko nggak boleh ya. Oke, Papa, udah matiin telepon. Telepon lagi, "Pak, Koko boleh download ini nggak?" Boleh. Jadi tuh anak tuh ada kepercayaan sama orang tua. Jadi nggak ngumpet-ngumpet gitu loh. Jadi mulailah dibiasakan dari kecil sampai besar pun ya baca Alkitab tiap hari. Mungkin orang lihatnya, malas lah gue baca Alkitab, waktunya nggak keburu, udah berangkat kerja. Saya tinggal di Cilengsi Bapak Saudara, jadi perjalanan saya ke kantor itu 2,5 jam naik motor. Walaupun saya misalkan saya bangun jam 4 tuh alarm, kadang lagi malas-malasan saya tidur lagi jam 5, saya ada 2 alarm, jam 4 bunyi, jam 5 bunyi. Kadang saya jadi jam 5 yang saya baru bangun tuh. Nah, jadi sebelum aktivitas saya mandi dulu, habis mandi, istri saya mandi, anak saya siapin buat sekolah, baru kita duduk bareng untuk saat duduk bareng. Nah, itu benar-benar luar biasa Bapak Saudara. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara melakukan hal itu di keluarga Bapak Ibu, ada ibadah dulu, itu walaupun kita di kantor, walaupun anak kita sekolah, banyak tekanan, tapi pasti Tuhan tolong. Saya yakin banget itu. Bukannya tanpa tekanan ya, Tuhan pasti saking kita sabar, pastikan Tuhan kasih terus hal-hal yang membuat kita nggak sabar. Itulah kita harus terus diasah ya. Bagaimana masalah Jeff, nih kamu udah baca firman Tuhan nih, udah sabar nih, saya pengen kasih lagi. Maksudnya bukan mencobai kita, tapi bagaimana Tuhan pengen kita supaya terus tahan uji. Jadi Tuhan terus mengasah iman kita. Apakah cuma di rumah aja nih kamu sabar nih, coba di kantor sabar nggak gitu. Nah, kalau kita melewati itu, pasti kita menjadi orang yang lebih dari pemenang, Saudara. Amin.
Nah, saudara yang sibuk hari ini atau ada yang sedih, nah, baru saudara kan nih mungkin nggak tahu yang usaha ataupun yang bekerja. Nah, yang sibuk hari ini mungkin ada yang badannya lagi nggak enak badan, tapi jika Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk beribadah, berkorban waktu, tenaga, apapun lah. Nah, kita adalah anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih sama Tuhan. Amin. Kita membaca lagi di firman Tuhan di 1 Timotius 3 ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama lagi ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Nah, Bapak Saudara, berkorbanlah untuk beribadah, karena rahasia ibadah itu cuma satu, Bapak Saudara. Ibadah itu semuanya tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Udah itu doang, ibadah itu semua tentang Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Jadi kalau kita tidak mau beribadah, ya kita sama aja sedang menginjak-injak pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena nantinya yang menjelang akhir zaman sangat susah sekali orang mau beribadah. Ibadah dilarang. Di negara komunis pun kita yang Kristen susah ibadah. Alkitab pun susah. Di Cina susah juga ya. Di Cina itu Alkitab sangat susah banget. Mau ibadah susah. Makanya bersyukurlah kita di Indonesia ini selagi masih bisa beribadah, walaupun masih ada gangguan-gangguan, tapi Tuhan izinkan kita mempunyai pemerintah yang bertoleransi, gitu. Orang yang Pancasila bisa membolehkan beribadah, tidak ada mementingkan satu agama pun. Jadi mari kita bersyukur kita tinggal di Indonesia mempunyai pemimpin yang baik. Mari kita kesimpulan Bapak Saudara, kesimpulannya itu, mari kita cintai Tuhan lebih lagi dari saat ini. Kita datang beribadah ya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tidak ada motivasi yang lain, cuma Tuhan Yesus yang ditinggikan, Tuhan Yesus yang dipuji, Tuhan Yesus yang disembah. Agungkan Dia, Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini, Bapak Saudara. Biarlah kita terus beribadah, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Terjadi berkat buat di keluarga kita, terjadi berkat buat di kantor, buat di usaha kita. Amin. Amin. Mari kita tunduk kepala, tetap dalam hadirat Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, ini
kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan yang selalu baik buat kami. Tuhan selalu hadir buat kami di mana manusia sering meninggalkan kami, tapi Tuhan selalu ada di sisi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh diingatkan kembali bahwa ibadah itu mahal lebih dari apapun. Bahwa ibadah itu lebih penting dari apapun, Tuhan. Biarlah tanamkan di dalam diri kami, Tuhan, agar kami terus beribadah, terus menyenangkan hati Tuhan. Karena ibadah kami bukan hanya sampai di sini, Tuhan, tapi seumur hidup kami, sampai lagi Tuhan panggil kami di surga nanti, Tuhan. Kami terus memuji Tuhan bersama dengan keluarga kami, Tuhan. Biarlah kami dan seisi keluarga kami semua diselamatkan, diangkat oleh Tuhan di surga. Terima kasih Bapa. Biarlah itu menjadi iman percaya kami. Haleluya, haleluya. Sempurnakanlah doa ini Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk Semuanya diberkati. Amin. Singkat padat. Singkat padat dan luar biasa. Boleh menjadi berkat bagi kita ya. Ingat, pokoknya ibadah itu mengandung janji. Ya, katanya latihan badani terbatas. Ya, tapi kalau ibadah itu benar juga kata Pak Jeffrey. Ibadah itu dibawa sampai mati. Seumur hidup sampai di surga pun kita tetap masih beribadah dan memuji Tuhan. Tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang menuntun, menyertai dia Tuhan di dalam setiap Tuhan pemberitaan firman itu boleh menjadi berkat bagi kami. Memberkati hamba-Mu kemanapun dia pergi, kemanapun dia melangkah, biarlah kuasa Tuhan terus menjadi suami yang terbaik, menjadi papa yang terbaik, menjadi karyawan yang terbaik, dan biarlah Tuhan setiap Tuhan kemanapun dia pergi boleh menjadi berkat. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami akan memberi persembahan, kiranya setiap rupiah persembahan kami terus boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ada pengumuman ya, STK ya, Selasa. Setiap Selasa, sorga di keluargaku pukul 19 bertempat di Gereja Bungur ya. Bagi yang mau bergabung hubungi Ibu Nani. Terus tiap hari Rebo di tempat ini jam 19 juga, jam 7 malam ya, ada persekutuan doa. Kalau nggak salah besok bila ini Bapak Ridwan ya. Ya, Ridwan Huta Barat ya. Kasih tahu teman, ajak teman, bawa teman, biar mereka juga boleh menikmati hadirat Tuhan. Amin. Terus ada doa syafaat setiap hari Kamis di Cengkareng di rumahnya Bu Ayub dari jam 19 sampai selesai. Ibadah Raya Minggu 26 November. Ih, gak berasa ya, waktu cepet banget ya. Minggu per minggu ya, pukul 11 dilayani oleh Bapak John Lehitu. Ini orang Glow ya? Orang Glow ya Pak Lu? Orang Glow juga ya. Terus sesi kedua lu lagi ya, saya sendiri yang akan menjadi berkat untuk kita boleh belajar bersama-sama. Amin. Setiap ibadah jam sesi 1 dan 2 ada sekolah minggu, bawa anak cucu kita untuk boleh mengenal lebih lagi, seperti Pak Jeffrey tadi katakan, yuk dari kecil kita ajarkan mereka untuk beribadah, boleh mengenal Tuhan. Dan yang percayalah ya, ketika kalau mereka sudah mengenal Tuhan, enggak terlalu kelorel ya. Bukan dia bilang juga dia juga jadi anak-anak yang baik, enggak juga ya, tapi pasti ada perlindungan, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Amin. Terus dana yang dibutuhkan untuk Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024 sebesar 40 juta ya. Dana tersebut digunakan untuk baksos Natal, SDK Natal, Natal sekolah minggu, Natal umum, tahun baru, persuan doa, dan pokoknya banyak banget ya. Kalau nggak salah Umi bilang 8 ya. Ya, ada 8 item yang akan kita layani, dan biarlah itu boleh menjadi berkat. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dapat menyalurkan dana ke nomor rekening gereja di bawah ini. BCA cabang Komplek Taman Kota 7560155144 atas nama Bapak Suryanto. Mohon dicantumkan
catatan pada saat transfer dana, untuk dana Natal kayak, untuk dana apa aja, pokoknya dikasih note aja supaya nanti Ibu Indah, istrinya Pak Jeffrey, nanti dia yang akan merekap, dan biasanya kalau ini terus dilaporkan gitu ya. Dana Natal yang sudah terkumpul hingga Minggu 22 Oktober 23 7.780.000. Tepuk tangan dulu dong ya. Dan yang lainnya pasti akan menyusul. Nah, kita ingin percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pas. Ketika kita mau pas ada. Amin. Amin. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Yuk kita bangkit berdiri. Apa masih mau memuji Tuhan? Nanti ya, lain waktu ya Pak ya. Kita rock and roll berapa? 100 lagu katanya Pak Joko ya. Berkatanya rock and roll terus biar dunia tahu katanya kalau di sini ada. hanya ada di sini namanya Sit A Sit B. Peganglah tanganku Roh Kudus, kita angkat pujian ini, dan di akhir pujian ini kita akan terima berkatnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tuntun, kau pimpin kami ya sepanjang minggu ini. Sekarang peganglah tanganku Roh Kudus. Roh Kudus setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu ya Tuhan. Tanpa Roh-Mu bawalah diriku
Mari kita terima berkat. Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan mengangkat kepala bukan ekor. Diberkati kau pulang dari tempat ini. Diberkati engkau tiba di rumah masing-masing. Diberkati kau keluar masuk rumah. Diberkati kesehatanmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati pelayananmu. Diberkati keluargamu. Kasih karunia Bapa dari surga. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang diberkati kita sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Tadi rekam. Oh iya, ada rekam. Tadi rekam. Kasih Bu ya.